Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. La haula wa la quwata illa billah. Baiklah pemirsa, dimanapun Anda berada, semoga selalu senantiasa diberikan perlindungan dan diberikan rezeki yang berlimpah, istiqomah. Alhamdulillah wa syukurilah wa ni'matillah. Saya akan membahas yaitu tentang perjalanan atau cerita-cerita yang pernah saya rasakan atau yang saya alami. Usut punya usut, yaitu saya pernah dimintain bantuan ya sama teman saya, atau minta tolong pada teman saya. Katakanlah teman saya itu namanya Upin, dan teman saya punya teman yang namanya Ipin, mengajak saya untuk menguak yang sering terjadi pada salah satu tetangga rumahnya, yaitu seorang janda yang mengalami kehilangan uang. Ya, pas dia dapat mengumpulkan sedikit demi sedikit sampai dia kisaran ada 500.000 ya, janda tua ya, perempuan. Dia mengalami kehilangan uang ya, yang diumpulkan selama berhari-hari, dapat beli, dapat upah ya dari seorang yang memakai jasanya ya. Dia taruh di bawah kasur dia tempat tidur, ternyata dia pagi pas mau dipakai hilang. Saya merasa itu. Akhirnya saya datangi tempat tetangga teman saya yang namanya Bin. Usut punya usut, cerita punya cerita, dan apa yang terjadi. Ternyata saya ditantangin sama teman saya, coba kalau memang kamu bisa, apa yang terjadi. Ternyata di salah satu tetangga teman saya itu ada yang punya pesugihan, yaitu pesugihan tuyul ya. Saya dengan izin Allah dan karena Allah, dengan niat untuk memberantas yang namanya pesugihan ya, atau yang sudah meresahkan warga. Jadi saya merasa iba dan merasa kasihan kepada tetangga-tetangga teman saya yang mengalami kehilangan uang. Di situ saya minta tolong sama teman saya, siapkan baskom dan diisi air, lalu dikasih mainan ya, mainan anak kecil itu seperti bola ya, yang bisa mengambang di baskom yang sudah dikasih air. Dan saya minta tolong siapkan botol kosong yang sudah diisi air ya. Setelah sudah disiapkan semua media yang saya minta, teman saya yang namanya Upin, saya suruh cari lilin ya, lilin. Setelah didapati lilin tersebut, saya langsung nyalakan lilinnya. Saya bermunajat kepada Allah dan berdoa. Saya zikiran, saya panggil contoh itu tuyul pesugihan di tempat teman saya itu yang mengalami sering kehilangan uang. Setelah dengan saya berzikir dan dengan doa yang saya panjatkan kepada Allah, alhamdulillah ternyata si target atau tuyul itu terpanggil dan datang. Dan saya ngomong sama teman saya, sampean lihat, setelah saya coba itu panggil si tuyul, lihat enggak teman saya
bersikap seperti itu si Upinnya. Tapi ya udah, kalau pengen penasaran karena sampean tidak melihat, saya coba suruh tiup lilin itu yang sudah saya nyalakan. Tiup, saya suruh tiup, dia meniup ya, si tuyul itu meniup lilinnya. Ternyata memang si teman saya itu penasaran, pengen lihat. Dia melihat, oh ya ternyata lilin itu yang ditiup seperti ke tiup angin. Turun naik lagi, saya suruh tiup lagi tuyulnya. Si lilin itu tiup lagi, turun. Nah, sampai 3 kali saya suruh tiup lilinnya. Memang seperti ketiup angin ya, bisa bergerak atau miring ya. Si api yang menyala di lilin itu miring sampai ke bawah. Nah, setelah itu saya tidak mau panjang lebar atau tidak mau terlalu lama-lama atau bertele-tele, saya pegang si tuyul itu di pas lehernya. Langsung yang tadi saya minta sama teman saya yang namanya Upin, siapkan botol. Setelah botolnya itu udah ada, saya masukkan ke botol itu tuyul. Dengan izin Allah, karena Allah, masuklah tuh si tuyul itu di dalam botol. Setelah penasaran dari teman saya, dilihat mana tuyulnya, nggak kelihatan, karena memang sifat jin atau goib itu tidak bisa nampak dengan mata telanjang yang tidak bisa mempunyai kelebihan untuk melihat dari bangsa gaib tersebut. Setelah itu si Ipin yang menemani ya, temannya Upin, ya udah coba ditampar saja itu si tuyul. Oke, saya tampar itu 1 kali. Ternyata apa yang terjadi? Teriakan kencang ya. Ternyata teriakan kencang, tolong gitu. Akhirnya saya penasaran, dari si Upin sama si Ipin itu kok seperti si ini tetangganya. Jadi saya tampar lagi, wah, di si tuyul itu yang dimasukin ke pot. Tolong, teriak lagi kedua kali. Akhirnya si tuyul itu saya tampar sampai 3 kali dengan izin Allah, dengan kekuatan doa, yaitu ayat kursi yang saya bacakan 7 kali. Lalu saya pukul lagi ketiga kalinya. Teriakan itu semakin kencang. Pas jam 2 pagi, tolong, ternyata tetangganya dia sendiri yang punya tuyul pesugihan itu. Nah, setelah itu saya tidak mau terlalu bertele-tele. Akhirnya saya sudahi, karena ya gimana ya, namanya sudah larut malam. Saya setelah selesai ritual itu atau penangkapan tuyul itu, saya tampar yang sampai 3 kali itu pecah botolnya. Si tuyulnya itu langsung terbakar ya, terbakar karena ayat yang saya bacakan dengan izin Allah. Karena Allah, ternyata keesokan harinya yang punya tuyul pesugihan itu mukanya kosong. Itu yang saya alami ya pemirsa. Itu bukan cerita omong kosong, tapi memang fakta. Dan wajahnya itu kosong dan lebam seperti luka kebak. Jadi kosong, di sininya itu benjol besar, seperti orang habis jatuh ya, benjolnya besar sini tapi kosong. Itu sampai durasi lamanya 1 minggu kosong itu nggak hilang. Yang dulunya orang itu kaya ya, itu jatuh miskin lagi. Karena saya, prinsip saya itu, saya akan memberantas kezaliman apabila sudah meresahkan warga yang dialami jerih payah, tidak mau istilahnya apa, terlalu lama untuk meresahkan warga. Saya langsung sikap untuk mengatasi segala sesuatunya
Apa yang terjadi sekarang, dia jatuh miskin. Yang tidak menyangkanya dia itu seorang pengurus ya, pengurus salah satu ya bisa dikatakan itu bisa pengurus tempat ibadah ya. Ya, walaupun itu sekuat-kuatnya, serapi-rapihnya kita berkedok ya, di balik semua itu kan, karena semua itu kan Allah yang mengatur ya. Ternyata dia hanya berkedok ya, berlindung menjadi seorang pengurus masjid, tapi ya namanya manusia, itulah kehidupannya. Jadi setelah tuyulnya hilang, tidak lama kemudian seorang istrinya meninggal dan dia jatuh miskin lagi seperti umumnya orang biasa lagi. Ya, nanti mungkin ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang sudah melakukan pesugihan tiada ampun dan tidak akan diampuni sampai seumur hidupnya. Cerita yang saya sampaikan tadi semoga bisa menjadi pelajaran atau menjadi contoh bahwa segala sesuatunya itu tidak akan langgeng ya, semua tidak ada yang abadi. Kiranya cukup dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.